Assalamualaikum, hai semua. Udah 2 minggu ya saya gak bikin video. Hari ini mau share resep dan tutorial membuat lontong kari khas Padang. Sekaligus kasih tahu cara bikin lontong pakai cetakan lontong. Pantengin terus ya videonya sampai selesai. Nah, langkah pertama saya mau bikin lontongnya dulu ya moms. Ini ada 800 gram beras. Berasnya ini mau saya rendam dengan 2 sendok makan air kapur sirih. Jangan lupa rendamnya pakai air bersih ya moms. Berasnya juga harus dicuci bersih dulu sebelum dicampur dengan air kapur sirih. Kalau udah dicampur air kapur sirih, lalu diamkan rendaman berasnya minimal 1 jam ya moms. Kalau mau lebih lama lebih bagus lagi. Dan setelah direndam air kapur sirih, lalu berasnya ditiriskan kayak gini ya. Oke, langkah kedua silakan siapkan cetakan lontong dan daun pisang. Daun pisangnya dibikin 2 ukuran ya mam, 1 bulat seukuran tutup dan satunya persegi seukuran badan cetakan kalau daunnya digulung. Sebelum diisi beras, daunnya dimasukin dulu ke dalam cetakan ya mams, kayak gini ya caranya. Kalau ada yang kepanjangan bisa dirapiin. Tutup satu bagian cetakan dan biarkan satu lubang terbuka buat masukin berasnya. Nah, sekarang masukin berasnya sekitar setengah cetakan ya moms. Jangan kebanyakan karena saya pernah bikin isi 3/4. Hasilnya terlalu mengkel ya. Keras sih enggak, tapi gak maksimal aja hasilnya. Dan satu tutupnya jadi kebuka kedorong sama beras yang udah matang keluar melampaui tutup. Otomatis kan jadi gak bagus tampilan lontongnya, jadi bengkok di ujung. Oke, kalau udah diisi beras, lalu cetakannya ditutup ya. Dan sekarang saya mau rebus lontongnya. Jangan lupa air untuk merebus harus udah mendidih ya moms. Jadi masak aja dulu airnya pas waktu tadi kita masukin beras. Airnya harus penuh ya moms supaya lontongnya nanti tenggelam. Kalau ini kelihatan gak tenggelam karena cetakan lontongnya belum keisi air, jadi masih ngambang. Oke, biarkan proses rebusnya antara 5 atau 7 menit. Jadi saya pakai metode yang sama dengan bikin ketupat ya, metode hemat gas dan hemat waktu. Tutup pancinya dan biarkan 5-7 menit. Setelah 5 atau 7 menit lalu matikan kompornya dan biarkan lontongnya di dalam panci selama 30 menit dalam keadaan tertutup ya. Dan setelah berlalu 30 menit lalu buka tutup pancinya. Kalau airnya sedikit susut lalu tambah lagi air sampai merendam lontongnya. Abis ini nyalain lagi kompornya ya moms. Tutup pancinya dan biarkan direbus lagi selama 7 menit. Dan nanti setelah 7 menit direbus, matikan lagi kompornya dan biarkan panci tetap tertutup sampai air rebusannya dingin. Langkah berikutnya saya mau bikin gulai pakis buat campuran lontongnya. Dan ini saya mau rebus dulu tetelan daging sapi ya. Saya pakai 200 gram aja. Sebenarnya ini opsional aja karena kalaupun nggak pakai juga nggak apa-apa ya moms. Tapi kalau pakai tetelan pastinya rasa gulai pakisnya bakal lebih mantap. Sementara nunggu tetelannya empuk, saya mau blender dulu bumbu gulainya ya moms. Untuk takaran lengkap apa aja bumbu gulainya silahkan bisa dicek di description box. Oke, ini bumbunya saya campur di blendernya, bumbu basah dan kering disatuin biar lebih praktis aja. Ini tetelan daging sapinya udah setengah matang ya moms. Sekarang saya mau menambahkan santan segar dari 1 butir kelapa. Santannya dicampur aja yang kental sama yang encernya. Jadi minta ke tukang kelapa santannya jangan dipisah gitu ya moms. Nah, setelah santannya masuk lalu diaduk-aduk supaya nggak pecah sampai mendidih, sambil menambahkan bumbu gula yang tadi dihaluskan dan bumbu-bumbu lainnya seperti kaldu ayam bubuk, daun salam, jahe, serai dan kawan-kawannya sesuai dengan takaran di deskripsi box. Oh ya, kalau suka bisa juga nambahin sedikit aja kayu manis bubuk dan pala bubuk ya moms, tapi ini opsional aja buat yang suka. Selanjutnya masukkan daun pakisnya. Ini daun pakisnya ada 500 gram ya. Ambil bagian daun dan batang yang paling muda, karena kalau yang tua itu bakal susah empuknya ya, malah cenderung alot. Dan untuk menambah cita rasa boleh juga ya ditambahin bubuk udang kering, tapi ini juga opsional bagi yang suka aja. Oke, kalau gula pakisnya udah matang, lalu kita masukkan ke dalam mangkuk kayak gini. Dan lalu kita buka lontongnya ya kalau udah dingin. Nah, lontongnya kayak gini hasilnya moms, padat dan empuk. Kalau pakai daun pisang, warna lontongnya ada ijo-ijonya dan ada tercium aroma harum daun pisang. Langkah terakhir sekarang saya mau potong-potong lontongnya kayak gini ya moms. Tambahkan gulai pakis di atasnya. Kalau lontongnya kurang banyak bisa ditambah juga ya. Dan jangan lupa kasih sambal cabai merah, telur rebus, kerupuk merah dan bawang goreng. Nah, beginilah jadinya lontong kari khas Padang ala-ala Melly May Cooking TV.
Oke deh Mom, selamat mencoba ya. Ini lontong kari paket lengkap. Kalau mau lebih lengkap lagi bisa sih ditambahin salad lawak ya. Itu tuh gorengan yang bulat-bulat rasanya gurih sedap. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode berikutnya, Melimai Cooking TV mau share resep dan tutorial membuat ayam goreng khas Aceh, yaitu ayam tangkap yang rasanya khas dan tampilannya unik banget. Tunggu tanggal tayangnya ya. Stay tuned.